Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Ayuskarsari dari kelas 9D nomor absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan dan sastra dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Islam merupakan agama yang lahir di semenanjung Arab, khususnya di dataran tinggi Hijaz, di kota yang bernama Mekah. Agama Islam berkembang sekitar abad ke-6 Masehi dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Islam dibawa oleh para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad 15 Masehi melalui jalur perdagangan. Penyebaran agama Islam di Jawa tidak lepas dari peran para wali. Para wali tidak serta-merta mengajarkan ajaran-ajaran pokok Islam, akan tetapi untuk mempermudah masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam, disertakanlah ajaran agama Islam dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang dan tembang dolanan. Selanjutnya adalah seni pertunjukan wayang. Salah satu media yang dianggap paling berhasil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah melalui kesenian wayang kulit. Istilah wayang diambil dari kata wayang yang berarti bayangan atau bayang-bayang yang menjadi tampilan utama dari pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukannya diiringi oleh sinden sebagai pembawa lagu dan wiyaga sebagai penabuh gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Dahulunya, lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubahnya dari yang semula lukisan menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber ceritanya diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata, yang tentunya sudah diubah menjadi cerita-cerita keislaman, sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Agama Islam seringkali juga disampaikan dalam bentuk sindiran ketika adegan-adegan jenaka. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan adalah Jimas Kalimasodo, yang dalam Islam diterjemahkan dalam Jimat Kalimat Syahadat. Adapun tokoh lain seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang namanya berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya adalah seni sastra. Seni sastra berkembang pada zaman Islam di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam, contohnya yang pertama, babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya, babat Tanah Jawi. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah Tambo yang diberi judul hikayat. Contohnya Tambo Minangkabau. Yang kedua adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang, hikayat berpangkal dari tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang terakhir, suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Pujangga-pujangga dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra sejenis suluk, contohnya Sunan Bonang, mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Yang kedua, Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi
yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.